Salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Saudara, jumpa kembali dalam renungan hari ini, RHI. Saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinase GKJ Purworejo. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Saudara, ketika masih kecil, saya tinggal di desa Sumberjo, Kecamatan Gunung Wungkal, Kabupaten Pati, ya ada di kaki Gunung Muria. Sebagai anak desa, tidak ada acara-acara khusus, ya biasa, rutin. Tidak ada acara ulang tahun. Oleh sebab itu ketika saya SMA dan saya tinggal di kota Bengawan di Solo, teman-temanku punya inisiatif ketika 17 tahun waktu itu. Mereka kumpul, mereka bikin kejutan, mereka membuat hiasan, lalu ada yang bawa kue tart, lalu balon, dan tak lupa hadiah-hadiah. Saya sangat berkesan karena itu 17 tahun, saudara. Usia yang ya dianggap istimewa, meskipun sebetulnya biasa saja. Nah, yang paling indah adalah ketika ulang tahun, senang, temannya kumpul, nyanyi-nyanyi, pokoknya menyenangkan, hadiah, lalu makan. Dan waktu itu teman-teman saya kompak, ada yang bawa hidangan, ada kue tart, ada nasi kuning, ya luar biasa. Saudara, pertanyaannya, sebetulnya apa yang dimaui dengan ulang tahun? Apakah sekedar angka 17? Apakah karena hadiah? Apakah karena pesta? Apa karena teman-temannya kumpul? Atau karena apa? Nah, itu yang kita renungkan. Apa yang perlu direfleksikan ketika kita merayakan ulang tahun? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya mengangkat tema ini dan mengajak merefleksikan tentang hal ini karena beberapa alasan. Karena sebentar lagi Februari, ya, tanggal 4, GKJ Purworejo akan ulang tahun ke 121. Dan Sinode GKJ 17 Februari juga akan berulang tahun. Dan tidak hanya itu, kemarin 3 Januari juga ada yang berulang tahun, yaitu Radio Mitra FM yang ke-13, kemudian ada LDM atau LSM Mitra Kasih yang ke-20, dan tidak lupa CU Angudi Laras, ya Koperasi CU Angudi Laras yang ke-10. Jadi pada bulan Januari dan Februari itu penuh dengan ulang tahun. Ini tidak termasuk dari saudara-saudara, para sahabatku yang ulang tahun juga. Tapi ulang tahun Mitra, ulang tahun LDM Mitra Kasih, ulang tahun CU Angudi Laras, ulang tahun gereja, ulang tahun sinode, itu menjadi pemikiran. Sebetulnya apa sih yang dimaui dengan ulang tahun? Apakah sekedar hitungan atau ada maknanya? Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, ternyata setelah menjadi tua, saya menemukan, dan ini saya ajak kita untuk berefleksi, ternyata yang paling penting pada ulang tahun bukan soal makanan, minuman, hadiah, kumpul, bukan. Itu juga bikin senang, tapi bukan itu yang pertama-tama, yang utama, yang menjadi dasar kenapa ulang tahun itu dirayakan. Dalam merayakan ulang tahun adalah menghitung berkat dan kasih setia Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Saya akan mengajak kita untuk membaca bagian dari firman Tuhan berikut ini. Saudara, mari kita buka kitab Mazmur 71. Mazmur 71 ayat 6 sampai dengan 9.
Mazmur 71 ayat yang ke-6 sampai dengan 9. Yang demikian sabdanya, kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Mazmur 71 ayat 6 sampai dengan 9. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, maka dari ayat-ayat ini kita lalu tahu, ketika kita berulang tahun, refleksi pertama-tama adalah anugerah Tuhan di mana kita dilahirkan hidup. Ada banyak yang tidak bisa pernah dilahirkan atau dilahirkan tapi tidak bisa bertahan hidup. Dan kita yang sekarang berulang tahun itu adalah yang bisa dilahirkan dan hidup. Itu anugerah. Ayat yang ke-6. Maka ayat sebelumnya dilandasi pada ayat 5, dikatakan sebab engkaulah harapanku. Sebab engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak aku muda, ya Allah. Oke, jadi diingat-ingat adalah kita hidup, lahir adalah anugerah Tuhan. Itu yang pertama yang harus kita hayati pada saat ulang tahun. Yang kedua, ayat yang ke-7. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Ketika kita berulang tahun, ingatlah perjalanan hidupmu. Dan ingatlah hingga saat ini. Dan temukan bahwa itu banyak terjadi mukjizat Tuhan. Saya hidup, saya bertahan sampai seusia ini, menjelang emeritus. Saya lahir dari desa, dibesarkan di kota Bengawan, Solo, kemudian dididik di kota Gudeg, Jogja, dengan berbagai macam hempasan, kesulitan, tantangan, rintangan, bahkan ancaman. Oke? Dan ternyata Tuhan melindungi. Maka selain hidup, lahir anugerah. Yang kedua adalah perjalanan hidup ini yang rupa-rupa kesulitan dihadapi adalah anugerah. Anugerah Tuhan. Setiap orang berbeda. Saya punya anugerahnya dan saya menghitung berkatnya dan saya ingat-ingat itu berkat Tuhan. Bahkan saya mengenang, saya mengingat orang-orang yang dipakai Tuhan di mana saya bisa hidup. Para sahabatku dan orang-orang tertentu, ada yang juga yang tidak saya kenal tapi mereka menolongku. Ini yang kedua. Tidak hanya bersyukur lahir anugerah, tapi perjalanan hidup sampai sekarang adalah dalam pimpinan penyertaan Tuhan yang pantas disyukuri. Dan yang ketiga, saudara, apa artinya ulang tahun? Ulang tahun itu artinya umur kita makin tua. Ulang tahun itu artinya umur kita berkurang. Jadi kalau jatah umur itu misalnya 70 tahun, lalu kita sudah 60 tahun, itu berkurang.
artinya tinggal 10 tahun lagi kita hidup. Kalau jatahnya 80, sekarang 60, ya tinggal 20 tahun lagi kita hidup. Begitu seterusnya dihitung, cuma kita tidak tahu batas umur kita. Tapi yang pasti, sebetulnya ketika ulang tahun itu, umur kita berkurang, bukan bertambah. Mengapa? Kalau ulang tahun, kita nyalakan lilin, lalu kita tiup. Karena kita tidak diingatkan, kalau kita ulang tahun, kita seperti lilin yang menyala, dan kemudian pada saatnya lilin itu akan padam. Lilin itu akan padam. Lalu, apa yang terjadi ketika kita makin tua? Kita mulai kehilangan, penglihatan berkurang, pendengaran berkurang, gigi satu persatu mulai tanggal, lalu kekuatan kita melemah. Sadari itu. Sadari itu, saudara. Oleh sebab itu, pemazmur mengatakan dia sadar kalau semakin tua, dia semakin membutuhkan Tuhan. Ayat 9 dikatakan, Mazmur 71 ayat 9. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Poin ketiga, di saat ulang tahun adalah menyadari kita makin tua dan pelan-pelan kekuatan kita melemah. Pasti. Maka kalau pas ulang tahun, kita harusnya memupuk relasi yang lebih baik kepada Tuhan. Relasi yang lebih baik kepada Tuhan berarti iman kita harus makin teguh. Iman kita harus makin kokoh. Tidak cukup, oh ini anugerah saya lahir. Tidak cukup, oh perjalanan hidupku disertai Tuhan. Tidak cukup. Tapi ditambah yang ketiga, menyadari hidup kita terbatas, fisik kita akan melemah, dan kita harus makin dekat dengan Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, itulah 3 sikap yang harus ditempuh, diambil ketika merayakan ulang tahun. Menyadari bahwa kelahiran adalah anugerah. Menyadari bahwa perjalanan hidup kita ada di dalam penyertaan Tuhan. Menyadari bahwa ulang tahun umur kita yang kelihatannya bertambah, sebetulnya itu makin berkurang. Kita akan makin tua dan segala fisik kita melemah. Itulah saat yang tepat ketika berulang tahun. Poin ketiga adalah memupuk relasi dan kesungguhan dalam beriman kepada Tuhan. Ibarat pelari, kita sudah hampir sampai di garis finish dan kita harus makin cepat berlari, makin cepat tekun berlari supaya di saat finish tiba kita menjadi pemenang dan bukan malah terhilang. Itu 3 poin yang penting yang harus kita hayati. Ibu, bapak, dan saudaraku yang terkasih, dengan perenungan ini, saya mengajak kita untuk bijak dalam merayakan ulang tahun, baik itu ulang tahun organisasi, apalagi ulang tahun pribadi, sehingga kita bijak dan kita menemukan 3 poin. Oh, kelahiran adalah anugerah. Oh, perjalanan hidup ini adalah di dalam penyertaan Tuhan. Dan oh, semakin lama kita semakin membutuhkan Tuhan karena kita secara fisik akan melemah. Sebagai hambanya, saya mengajak kita untuk bijak dalam menghadapi kehidupan. Sebagai hambanya, saya mengajak kita untuk cermat dan mendalam ketika kita berulang tahun. Meskipun tidak ada pesta,
Tapi 3 poin tadi tak boleh dilupakan. Saudara, marilah kita memohon kepada Tuhan. Semoga Tuhan mengaruniakan kepada kita kasih dan penyertaan, kesadaran dan keyakinan, kekokohan iman dan kegigihan dalam menjalani kehidupan. Marilah kita memohon supaya Roh Kudus menguatkan kita dan kita bisa meneruskan hidup di tahun ini dengan lebih dekat kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu menghayati hidup yang lebih baik. Bahkan ketika ulang tahun, ternyata yang terpenting bukan soal pesta, makanan, hadiah, tapi soal kesadaran bahwa kelahiran adalah anugerah, penghayatan bahwa perjalanan hidup hingga sekarang adalah dalam penyertaan dan berkat Tuhan, dan kesadaran yang penuh bahwa kami akan makin lemah dan membutuhkan Tuhan. Tolonglah ya Allah, semoga kami diberkati dan memiliki kekokohan iman ketika kami makin menua dan kami sangat membutuhkan Tuhan, sehingga kami tidak boleh terlepas dari Tuhan. Terima kasih ya Allah, ini inspirasi yang penting, renungan hari ini yang bermanfaat bagi kesadaran iman dan kedewasaan iman kami. Terima kasih ya Tuhan. Kepadamu kami bersyukur. Haleluya. Amin.